Halo semuanya, pernah kesel nggak sih udah capek-capek bikin konten, pas mau upload lamanya minta ampun? Nah, hari ini kita bakal bongkar tuntas misteri ini. Kenapa upload itu lelet banget? Ini nih pertanyaannya. Coba deh pikirin, kenapa ya kita nonton film 2 jam Full HD di Netflix itu lancar jaya, tapi giliran mau upload video yang cuma 10 menit rasanya kayak nungguin setahun? Aneh kan? Nah, inilah inti masalah yang bakal kita bahas. Jawabannya, ternyata itu ada di tulisan kecil yang nggak pernah diomongin sama provider internet murah langganan kita. Ada satu rahasia teknis di baliknya. Dan ini dia nih biang keroknya. Namanya itu asimetris. Kedengarannya teknis banget ya. Tapi tenang, ini tuh kata kunci yang jadi penyebab kenapa upload kita rasanya kayak siput. Dan iya, ini sering banget disembunyikan dari kita. Jadi, asimetris itu apa sih? Gampangnya gini deh, kecepatan internet yang diiklanin gede-gedean, misalnya up to 100 Mbps, itu cuma buat download. Ya, cuma buat download. Buat upload, wah itu ceritanya beda banget teman-teman. Biar gampang bayanginnya, kita pakai analogi deh. Anggap aja koneksi internet kita itu bukan satu jalan, tapi 2 jalan yang beda banget. Jalan tol sama gang sempit. Nah, ini dia. Waktu kita lagi download, entah itu nonton film atau ambil file, data kita itu lewat jalan tol. Lebar, kenceng, mulus, persis kayak yang diiklanin. Tapi, giliran kita mau upload video, data kita dipaksa lewat gang sempit. Bayangin aja, jalurnya kecil, macet, pelan banget. Kecepatannya seringkali cuma seeprit dari kecepatan downloadnya. Terus, kenapa dibikin beda jauh gitu? Apa para provider internet ini nggak suka sama kita, para kreator? Ya, nggak gitu juga. Jawabannya simpel banget. Ini semua soal bisnis. Gini logikanya, kebanyakan orang pakai internet di rumah buat apa sih? Buat nonton kan? Buat browsing, download, nge-scroll medsos. Pokoknya mereka itu menerima data. Yang kerjaannya mengirim data besar kayak kita-kita ini, para kreator, itu jumlahnya sedikit banget. Jadi, ya provider internet fokus manjain yang mayoritas. Mereka bangun jalan tol super lebar buat download, dan buat kita yang mau upload, ya dikasih sisa gang sempitnya aja. Oke, sekarang kita bedah dampaknya. Karena ternyata dampaknya beda banget loh buat YouTuber sama live streamer. Kita mulai dari YouTuber dulu ya, yang biasanya upload video hasil rekaman. Buat kalian, ada kabar baik nih. Statusnya aman. Ya, cuma butuh sabar aja. Maksudnya gini, proses uploadnya emang bakal bikin ngelus dada saking lamanya, tapi videonya nggak akan rusak atau gagal di tengah jalan kok. Kuncinya cuma satu, sabar. Coba lihat perbandingan ini deh. Kalau pakai internet fiber yang bagus, yang simetris, upload video 1 giga itu mungkin cuma 2 menit, cepet banget. Tapi kalau pakai internet gang sempit kita, bisa 15 menit bahkan lebih. Beda jauh, jelas. Tapi intinya, videonya bakal tetap ke-upload kok, aman. Jadi ya, tinggalin aja, bikin copy dulu. Nah, sekarang kita ngomongin para live streamer. Dan di sini ceritanya jadi beda 180 derajat. Kalau kamu seorang streamer, gang sempit ini bukan lagi cuma masalah sabar-sabaran, ini udah masuk zona bahaya. Statusnya berisiko tinggi. Serius, ini bahaya. Kalau kamu nekat live streaming pakai koneksi asimetris, kamu itu lagi mempertaruhkan segalanya. Kualitas siaran kamu, dan yang paling parah, reputasi kamu di depan penonton. Kunci buat live streaming itu cuma satu kata, stabil. Bukan cuma cepat, tapi stabil. Ini penting banget. Penonton tuh masih bisa maafin kalau kualitas gambarnya nggak full HD, misalnya cuma 720p. Tapi kalau streamingnya putus nyambung terus, wah mereka bakal langsung kabur. Mungkin kamu coba speed test dulu nih, terus hasilnya muncul. Upload 15 Mbps. Kelihatannya bagus kan? Kamu mikir, wah aman nih buat streaming 108p. Nah, disinilah jebakan Batman-nya. Karena angka di speed test itu cuma foto sesaat. Angka itu nggak nunjukin kondisi aslinya. Kenyataannya, kecepatan upload di internet gang sempit itu naik, turun, nggak stabil sama sekali alias fluktuatif. Dan puncaknya, kecepatan yang tadinya 15 Mbps itu bisa tiba-tiba, tanpa aba-aba, anjlok jadi 2 Mbps. Dan pas momen itulah, streaming kamu hancur berantakan. Dan apa yang dilihat penonton di layar mereka? Video kamu jadi patah-patah, muka kamu jadi kotak-kotak, suara kamu jadi kayak robot, dan yang paling horor, muncul tulisan menyambungkan ulang. Udah deh, kelar. Jadi kita rangkum ya, buat YouTuber, statusnya aman. Dampaknya cuma nunggu upload lebih lama aja.
Tapi buat live streamer, statusnya berisiko tinggi. Dampaknya langsung ke penonton. Siaran jadi hancur, pengalaman nonton jadi jelek banget. Oke, serem ya ceritanya. Terus gimana dong solusinya? Apalagi kalau budget kita mepet dan belum bisa upgrade internet. Tenang, ada beberapa tips yang bisa kalian lakuin buat mengakali si gang sempit ini. Yuk kita lihat. Ada dua hal penting banget yang bisa langsung kamu lakuin. Pertama, turunin bitrate kamu. Udah, jangan ngotot streaming di 1080p. Coba deh setel software streaming kamu kayak OBS gitu ke 720p aja. Ini bakal bikin beban di jalur upload kamu jadi jauh lebih ringan. Terus yang kedua, dan ini hukumnya wajib, pakai kabel LAN. Jangan pernah streaming pakai WiFi. Kabel itu jauh lebih stabil dan bisa ngurangin banget risiko kecepatan drop mendadak. Tapi perlu diingat ya, tips ini tuh bukan sulap. Si gang sempit itu nggak bakal tiba-tiba jadi lebar. Ini cuma cara kita biar bisa lewat di gang itu dengan lebih aman. Kita kurangin muatan kita dengan turunin bitrate dan kita ratain jalannya pakai kabelan. Jadi peluang data kita buat nyampe dengan selamat jadi lebih besar. Nah, sebagai penutup, coba deh renungin pertanyaan ini. Setelah tahu semua ini soal jalan tol dan gang sempit, soal resiko buat YouTuber dan streamer, coba deh lihat lagi koneksi internet kamu sekarang. Pertanyaannya, apakah internet kamu itu udah siap buat ngedukung ambisi kamu sebagai kreator? Coba, jawab dalam hati.